Oke teman-teman, kita lanjut ya untuk menjawab pertanyaan yang dikirim melalui Google Form. Bagaimana sih Kak tips sukses melewati tahap interview dan nego gaji saat interview user? Ini ada dua hal ya. Jadi yang pertama itu adalah sukses melewati tahap interview. Jadi memang ada banyak hal yang bisa kita persiapkan. Ingat ya, proses rekrutmen itu adalah seni. Proses rekrutmen itu fleksibel. Tapi memang ada basic-basic yang harus kita lalui. Tips dari aku terkait dengan melewati tahap interview itu adalah satu, baca ulang dan pahami terkait dengan CV yang teman-teman gunakan untuk melamar, dan yang kedua adalah requirement dari job yang ada gitu. Jadi kalau ada info loker kan suka ada nih dicari kualifikasinya tuh yang seperti ini gitu ya. Di-matchingkan gitu. Jadi antara yang teman-teman pakai untuk melamar dan informasi lokernya itu di-matchingkan. Tapi ingat, di sini kan tips tahapan interview gitu ya. Memang ada yang langsung ke interview, tapi kan ada yang psikotes ke interview yang artinya gitu ya, teman-teman tuh kan udah tinggal mikir bahwa oh sebenarnya kualifikasiku, potensiku tuh udah cukup gitu. Tapi yang harus dipikirkan sekarang adalah gimana ya biar waktu interview tuh aku nggak ngomong kemana-mana gitu ya, sudah sesuai nge-matchingin ini gitu. Nah aku ada saran teman-teman. Jadi teman-teman itu siapkan 3 dokumen. Yang pertama itu adalah CV-nya teman-teman. Yang kedua itu adalah dokumen informasi lowongan kerjanya gitu ya. Yang ketiga adalah company profile gitu. Company profile yang hubungannya itu misalnya kayak teman-teman visit website perusahaan ini gitu ya. Gitu. Teman-teman satuin aja gitu. Nah, setelah teman-teman punya 3 dokumen ini gitu ya, setelah itu teman-teman coba 3 dokumen ini di run gitu ya di aplikasi atau software. Mungkin teman-teman bisa googling ya gitu. Namanya itu adalah Word Cloud Generator gitu. Oke, Word kata Cloud Generator gitu. Jadi nanti teman-teman akan menemukan bahwa jadi dari semua dokumen ini akan keekstrak gitu, keekstrak kata-kata kunci. Oke, masing-masing akan ada kata-kata kunci yang keekstrak. Nah, setelah kata-kata kuncinya itu terekstrak gitu ya, teman-teman mainin filter sehingga cuma kata-kata penting aja yang terekstrak. Nanti caranya gimana aku nggak bikin tutorial, googling aja, belajar aja gitu ya. Karena aku menganggap semua yang nonton video ini adalah teman-teman profesional yang keinginan belajarnya tinggi gitu ya. Cari itu Word Cloud Generator gitu. Nah, setelah terekstrak informasi pentingnya gitu ya, coba teman-teman pasangkan antara misalkan yang ada di kualifikasi ada di CV sama di kualifikasi loker, disama-samakan gitu. Kalau banyak yang sama gitu ya, teman-teman simulasikan dalam pikiran gitu. Simulasikannya tuh pakai dua cara. Yang pertama adalah bayangkan pertanyaan-pertanyaan, mungkin teman-teman udah belajar ya, yang biasa muncul di interview tuh apa sih gitu. Oke, setelah teman-teman bayangkan, oke, biasanya tuh interview tuh yang muncul tuh seperti ini. Teman-teman bisa browsing juga pertanyaan yang sering ditanyakan, pertanyaan yang jarang ditanyakan tapi kadang keluar gitu. Karena ada banyak gitu kan. Coba disimulasikan. Nah, coba dalam setiap jawaban teman-teman itu menghubungkan ke kata yang ini. Oke, aku coba ya, aku menjawab pertanyaan itu tapi pakai kata kunci ini nih gitu. Coba dibandingin kayak gitu. Atau misalkan gini, teman-teman di sini kan ada tadi word cloud generator gitu ya, ada kata-kata yang udah keambil kan kata kuncinya. Terus di sini kan ada company profile tuh yang teman-teman browsing melalui website gitu ya. Nah, coba teman-teman pertama cari kata yang mungkin sama, ada nggak gitu. Mungkin antara membandingkan yang ini antara CV dan lowongan gitu ya, itu kata yang sama itu mungkin lebih banyak dibandingkan CV dengan company profile. Tapi kalau CV dengan company profile ini, aku mau nyaranin teman-teman yang difokuskan itu bukan kata apa yang sama, tapi adalah bayangkan gitu ya, teman-teman ngomongin sesuatu pakai kata ini, tapi dihubungkan dengan company profile ini, gitu. Misalkan di sini ada kata kunci sales, gitu ya. Di sini ada kata kunci menjual gelas, gitu. Mungkin teman-teman bisa hubungkan gitu. Misalkan ditanya, misalkan apa kelebihan kamu seperti itu, ya jawab
gitu. Apa ya, ngomongin ada kata kunci sales sama jualan gelas. Nah, misal teman-teman itu bisa bilang kayak gini, saya memiliki kemampuan yang sudah saya praktekkan di dunia kerja, yaitu menjadi sales selama 5 tahun. Nah, dengan menjadi sales selama 5 tahun ini, saya yakin bahwa dengan bergabung di perusahaan Bapak, saya mampu meningkatkan penjualan gelas. Dimana berdasarkan informasi yang saya tahu, gelas ini tuh sudah berkualitas ekspor, sudah diekspor ke banyak tempat. Saya memiliki pengalaman untuk berjualan di sini gitu ya, jualan apa gitu ya di sini gitu, sehingga saya yakin bahwa saya memiliki strategi dan kemampuan untuk meningkatkan penjualan gitu. Nah, itu contoh aja sih gitu. Simulasinya nih aku spontan aja ya, ibaratnya kayak gitu. Jadi pada saat kata-kata yang di-generate, yang dibandingkan itu adalah antara CV dan lowongan, coba yang dibayangkan itu adalah kata apa yang sama, kesesuaian itu. Terus kalau antara CV dan company profile, bandingkan ngomongin ini terus disambungin ke sini terus gitu. Gitu. Tapi ini semua dilakukan setelah teman-teman baca ulang CV-nya ya, karena banyak orang lupa isi, aduh aku nulis di CV apa ya gitu. Ingatnya tuh cuma yang general-general, tapi lupa nulis di CV apa. Setelah baca ulang CV-nya, baca ulang lokernya, baca terkait company profile, disimulasikan di otak, masing-masing dokumen ini diekstrak kata kuncinya coba dibandingkan antara CV dan lowongan, CV dan company profile. Dan teman-teman praktek. Cara gampang praktek gimana? Ngomong sendiri. Boleh ngomong tanpa audiens, boleh latihan bersama teman gitu, boleh disimulasikan sambil mikir saja. Oke, kalau seperti ini nanti aku jawab begini gitu. Karena ada atau tidaknya simulasi itu nanti akan menentukan gitu ya, seberapa ngalir sih teman-teman ngejawab gitu. Walaupun memang kalau ngomongin lebih kompleks, teknik komunikasi ada banyak gitu, komunikasi verbal, non verbal, harus belajar ini itu terlalu kompleks. Itu teman-teman tidak akan saya jelaskan melalui video ini. Saya akan jawab di situ. Ini baru satu pertanyaan nih, udah lama ya. Pertanyaan yang kedua itu adalah terkait dengan nego gaji. Nah, terkait dengan nego gaji itu gini teman-teman, ini memang jawabannya tuh banyak versi, teman-teman di channel YouTube juga udah banyak gitu ya. Tapi kalau dari aku terkait dengan nego gaji itu adalah satu, jangan lupa untuk riset dulu gaji untuk fungsi jabatan yang akan teman-teman ingin isi itu gitu ya. Itu ada di range berapa, baik itu di industri yang sudah besar maupun industri yang kecil. Maaf nih, maksudnya yang masih dibandingkan relatif ya dengan yang lain gitu. Karena memang contoh di perusahaan A, dia levelnya kayak misalkan medium enterprise gitu ya, dia ada admin gitu, misalkan dia ada admin sales gitu. Di small enterprise mungkin juga ada admin sales gitu, di big enterprise juga ada sales admin. Nah ini nih, ada sales admin, sales admin, sales admin. Nah range-nya berapa kira-kira? Jangan sampai teman-teman ngajuin itu di luar range ini. Range yang ada di sini teman-teman mintanya di sini gitu, atau range yang ada di sini teman-teman di sini. Di sini ya suka perusahaannya, tapi kan bukan itu. Oke, riset terkait dengan gaji di posisi tersebut. Selain itu, teman-teman juga bisa riset terkait dengan kebijakan pemerintah gitu ya. Upah minimum tuh berapa sih gitu. Jadi nanti teman-teman akan ada banyak nilai tuh. Di sini ada nilai yang hubungannya dengan upah minimum yang ditetapkan oleh suatu daerah gitu ya. Terus di sini tuh ada angka rentang gaji itu bisa di sini gitu ya gitu. Atau mungkin ini di-update di tengah begini, sehingga teman-teman, yang poin kedua adalah nggak usah nyebutin satu nominal strict, saya mau 5 juta pak per bulan, jangan gitu. Teman-teman boleh sampaikan sebagai suatu rentang gitu. Rentangnya gimana gitu. Nah, pada saat udah menyampaikan rentang, di situ teman-teman ada seninya. Di situ teman-teman boleh memasukkan unsur sebagaimana teman-teman itu menilai diri sendiri. Jadi kayak, baik Bapak, berdasarkan informasi yang saya peroleh gitu ya misalkan. Jadi kalau ditanya jangan tanya balik ya, walaupun nanti boleh gitu ya. Nanti mah teman-teman jadi kelihatan, ini kurang riset nih gitu. Masa nanya ditanya balik sih gitu. Gitu. Jadi teman-teman jawab terus dikasih range gitu. Cara menyampaikannya dengan yang elegan nggak akan saya jelaskan di video ini karena terlalu panjang gitu ya. Mungkin nanti terpisah. Sampaikan secara range berdasarkan range data riset ya, riset upah minimum, riset perusahaan tadi ya, small, medium, sama yang big enterprise itu gimana gitu ya, sambil menyampaikan bahwa saya tuh layak digaji segitu karena saya memiliki kemampuan ini.
Tapi nanti kalau dinego gimana? Nah, kalau dinego gitu ya, teman-teman bisa jawab, oh ini versinya ada banyak nih teman-teman gitu. Kalau misalkan nego, oke, misalnya teman-teman bilang gini, saya mau gaji 10 juta gitu kan misalkan. Oh, misalnya ditanya, kalau 8 juta gimana? Misalnya ditembak kayak gitu ya gitu. Nah, kira-kira teman-teman kalau digituin jawabnya apa? Sengaja aku gantung ya gitu. Nanti akan ada sesi selanjutnya untuk bahas ini. Akan aku split ya penjelasannya karena ini dua pertanyaan jadi satu. Mau aku jawab terkait dengan sukses di interview sama sukses terkait dengan nego gaji kayak gitu. Dan teman-teman di sini tegas saja. Ingat ya, gitu. Mengalir boleh tapi tegas gitu, karena pada saat teman-teman itu yakin ngomongnya tegas begitu, maka value yang ada dalam diri itu akan terpancar pada saat interview, baik itu interview secara langsung maupun interview melalui media seperti ini. Paling sementara itu jawaban dari aku. Kalau teman-teman ada masukan atau ada saran, atau teman-teman yang menonton ini juga, wah aku ada pengalaman seperti ini nih, boleh tulis di kolom komentar. Kalau misalkan aku ada yang perlu direvisi, nanti aku diingetin. Paling itu aja ya teman-teman, thank you.